Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, halaman 53 sampai dengan 57, kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri, pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka pada halaman 53, perhatikan pada bagian 2 yaitu mari berlatih. Petunjuknya adalah untuk menguji pemahaman kompetensi kalian, silakan beri tanda silang pada jawaban yang kalian anggap paling sesuai. Pertanyaan yang pertama, Allah telah mengisyaratkan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini yang memiliki nyawa akan kembali kepadanya. Seperti dalam surah Quran surat An-Nisa, yaitu surat yang keempat ayat 78 berikut. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Berdasarkan ayat tersebut, kejadian kiamat sugro diantaranya ditunjukkan melalui titik-titik. Pilihannya A. Peristiwa meninggalnya seseorang, B. Langit terbelah dan bumi diratakan, C. Bumi mengeluarkan beban yang berat, dan D. Manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Maka jawabannya adalah A, yaitu peristiwa meninggalnya seseorang. Soal yang kedua, berakhirnya kehidupan di dunia adalah suatu kepastian dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut, melainkan hanya tahu dari tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Salah satu tanda sebelum datang kiamat adalah keluarnya Dajjal yang mengandung makna titik-titik. Pilihannya A. Semakin merajalelanya kemaksiatan, B. Semakin giat orang-orang melakukan ibadah, C. Semakin semangat orang berlomba dalam kebaikan, dan D. Semakin banyak orang yang menyadari kesalahannya. Maka jawabannya adalah A, yaitu semakin merajalelanya kemaksiatan. Soal yang ketiga, perhatikan peristiwa berikut. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi sang penegak keadilan. Yang ketiga, keluarnya Makjuj dan Makjuj, pembuat kerusakan di dunia. Yang keempat, munculnya Dajjal yang mengajak kepada jalan yang tersesat. Yang kelima, munculnya hewan aneh yang dapat berbicara dengan manusia. Peristiwa di atas sebagai tanda akan datangnya titik-titik. Pilihannya A. Qadar Allah, B. Takdir Allah, C. Kiamat kubro, dan D. Kiamat sugro. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu kiamat kubro. Soal nomor 4. Bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Gunung-gunung dihambur-hamburkan, manusia bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Itulah gambaran terjadinya hari kiamat. Setelah kiamat terjadi, manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Berdasarkan deskripsi tersebut, perilaku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Membangun rumah yang kokoh, B. Membuat bunker untuk berlindung, C. Membaca surat Al-Qari'ah setiap selesai sholat, dan D. Memperbanyak amal baik untuk bekal di akhirat. Jawabannya adalah yang D, yaitu memperbanyak amal baik untuk bekal di akhirat. Soal yang kelima, perhatikan ayat berikut. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ayat tersebut merupakan salah satu dalil nakli yang berkaitan dengan peristiwa terjadinya kiamat, yaitu titik-titik. Pilihannya A. Yaumul barzah, B. Yaumul hisab, C. Yaumul mizan, dan D. Yaumul ba'ats. Maka jawaban yang tepat adalah Yaumul ba'ats, yaitu ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini terdiri dari 2 kolom, yaitu nama lain hari kiamat dan peristiwa. Pasangan yang tepat pada tabel tersebut adalah titik-titik. Jadi pilihannya adalah yang A jawabannya.
di mana yaumul mizan itu adalah ditimbangnya amal perbuatan selama di dunia, jadi C. Kemudian yaumul ba'ats adalah yang A, yaitu mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Kemudian yang ketiga yaumul mashhar, artinya itu dikumpulkan di suatu tempat menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah amal perbuatan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 7. Azkia sangat berhati-hati dalam bersikap, perkataan, dan perbuatannya. Ia yakin bahwa semua amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Amal perbuatan baik dan buruk akan diperhitungkan dengan sangat cermat dan akurat serta tanpa terlewat sedikit pun. Kasus ini menunjukkan bahwa Azkia meyakini peristiwa setelah kiamat, yaitu titik-titik. Pilihannya A yaumul ba'ats, B yaumul hisab, C yaumul barzah, D yaumul mashhar. Maka jawaban yang tepat adalah B yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Soal nomor 8. Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa amal baik dan amal buruk manusia selama hidup di dunia akan ditimbang pada hari kiamat adalah titik-titik. Pilihannya yang A, watara kulla ummatin jasiyah. Yang B, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Yang C, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim. Sedangkan yang D, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9. Orang-orang kafir, musyrik, dan munafik tanpa menyesal saat di alam akhirat. Mereka begitu menderita menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan itu bersifat kekal dan jauh lebih pedih daripada saat di dunia. Seluruh kehidupannya dipenuhi dengan siksaan yang amat pedih. Ilustrasi di atas merupakan gambaran dari titik-titik. Pilihannya A surga, B neraka, C alam barzah, dan D padang mahsyar. Maka jawaban tepat adalah yang B, yaitu neraka. Selanjutnya soal nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, Syifa rajin membersihkan kelas setiap hari sebelum masuk sekolah. Yang kedua, ketika jam istirahat, Farhan melaksanakan sholat duha di mushola. Yang ketiga, Nisa rajin menabung untuk menyongsong masa depan yang cerah. Yang keempat, sebagai bendahara kelas, Ira mengelola keuangan dengan amanah. Yang kelima, Falah selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya. Yang keenam, Fauzan selalu menjaga dirinya agar selalu tetap sehat. Di antara pernyataan-pernyataan di atas yang mencerminkan hubungan perilaku seseorang dengan keimanan kepada hari akhir adalah titik-titik. Pilihannya A 1, 2, dan 5, B 2, 4, dan 5, C 3, 5, dan 6, dan D 4, 5, dan 6. Jawaban yang tepat adalah 2, 4, dan 5, yaitu ketika jam istirahat Farhan melaksanakan sholat duha di mushola. Sebagai bendahara kelas, Ira mengelola keuangan dengan amanah, serta Falah selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya. Selanjutnya di halaman 57, ini adalah soal esai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Deskripsikan makna iman kepada hari kiamat. Nah, alternatif jawabannya adalah makna iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa akhir-akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Soal yang kedua. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam, musibah termasuk bencana pandemi COVID-19. Coba kalian analisis berbagai bencana yang terjadi tersebut kaitannya dengan iman kepada akhir-akhir. Maka alternatif jawabannya, berbagai bencana yang terjadi termasuk musibah COVID-19 adalah termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir mu'allaq. Sehingga perlu ikhtiar yang maksimal ketika menghadapi musibah tersebut. Soal yang ketiga, Budi adalah siswa kelas 9 di sebuah SMP yang baru berusia 14 tahun. Budi merasa hidupnya masih panjang karena masih ada banyak kesempatan untuk hidup di dunia ini.
Budi ingin menghabiskan waktunya dengan apapun yang ia inginkan. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah perilaku Budi mencerminkan perilaku orang yang beriman kepada hari akhir? Jelaskan bagaimana seharusnya perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Alternatif jawabannya adalah Budi kurang mencerminkan perilaku yang tepat sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Walaupun ia baru berusia 14 tahun, bisa saja kematian menimpa padanya. Karena kematian bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun. Soal yang keempat. Mengapa kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan berakhir dan segala perbuatan kita akan mendapat balasan yang setimpal? Alternatif jawabannya adalah karena dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi, pasti akan ada akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil, sehingga akan memberikan alasan yang setimpal dengan perbuatannya ketika di alam dunia. Soal yang kelima. Deskripsikan bagaimana menurut pendapat kalian mengenai manfaat beriman kepada hari akhir, baik bagi kehidupan dunia dan akhirat. Maka alternatif jawabannya, manfaat ketika di dunia, yaitu yang pertama menjadikan lebih hati-hati dalam berbuat, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Yang kedua, hidup menjadi lebih tenang. Serta yang ketiga, lebih semangat dalam beribadah kepada Allah. Kemudian manfaat ketika di akhirat, karena termasuk orang beriman, maka termasuk manusia yang selamat dari siksa api neraka. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 halaman 53 sampai dengan 57. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.